memiliki kecerdasan untuk menghadapi berbagai keadaan dalam kehidupan dia, yang sementara banyak orang yang tidak sanggup untuk menjalaninya. Ya, termasuk apa yang saat ini sedang berlangsung, yaitu mengenai tentang virus corona, ya, virus yang cukup menghebohkan dan menggemparkan dunia pada masa ini. Dan alhamdulillah, ya, mudah-mudahan di Indonesia belum ada yang terkena virus corona. Tetapi sebenarnya udah banyak terkena virus-virus yang sejenis sebelumnya, cuma dengan nama yang berbeda. Corota, Toyota, Pajero, Avanza, ya, Corolla, sudah sebenarnya sudah kena virus juga. Betul nggak Pak, itu virus nggak kira-kira? Itu juga virus, malah bahaya itu virus juga. Virus yang bisa melalaikan orang dari Allah itu, ya. Kadang-kadang orang menghalalkan segala cara supaya dapat Corolla, dapat Pajero, ya, Fortuner dan sebagainya. Masya Allah. Nah, ini nggak dilihat sebagai virus, tapi kita lihat sebagai virus corona ini, ya. Maka bagaimana sikap kita sebagai seorang muslim? Karena mau atau suka atau tidak, pasti kita juga ikut tertarik perhatian kita, dan mungkin ada juga semacam rasa kecemasan. Ini kalau ini sampai ke negeri kita ini akan seperti apa? Nah, inilah salah satu keistimewaan orang-orang mukmin. Sekali lagi, orang mukmin itu, orang yang beriman, adalah orang yang Allah Subhanahu wa Ta'ala telah persiapkan mereka. Tapi tentu imannya ini benar-benar ditegakkan konsekuensinya dalam kehidupan. Dipersiapkan untuk apa? Untuk menghadapi segala hal yang berlangsung dalam kehidupan, baik itu sesuatu yang enak maupun tidak enak. Apakah dia merupakan bencana, musibah, ataupun kesenangan dan kenikmatan. Maka orang-orang mukmin itu, dia adalah orang-orang yang memiliki kecerdasan untuk bisa menyikapi berbagai keadaan tersebut. Nah, dengan banyaknya, ya, sekarang bencana terjadi di mana-mana, termasuk dengan juga, ya, virus corona yang menghebohkan dan mematikan serta mencemaskan banyak negara. Maka bagaimana sikap seorang muslim? Yang pertama, tetap kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu yang terpenting. Kita mengembalikan segala sesuatunya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan mungkin menimpakan satu kemudorotan kepada hamba-hambanya yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan maksud untuk menjalimi mereka. Innallaha la yadzlimu misqala dzarrah, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak zalim walaupun hanya sebesar debu saja itu kepada hamba-hambanya, ya. Oleh karena itulah, salah satu cara bagi kita untuk menyerahkan segala urusan kita kepada Allah, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk adalah memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa bentuknya? Ihfazilah yahfazka. Sebagaimana ketika Rasulullah SAW memberikan nasihat kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ihfazilah yahfazka. Jadi kalau kemudian secara manusiawi mungkin saja kita juga terlanda oleh kecemasan, sebagiannya ada kekhawatiran. Lalu bagaimana bagi kita untuk memprotektif diri, untuk berusaha menjaga dan melindungi diri kita dari kemungkinan-kemungkinan yang tidak diinginkan, ya, misalnya dengan menyebarnya virus corona ini? Maka cara yang paling efektif itu kembali adalah ihfazilah yahfazka. Jaga Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjaga kita, ya. Apa bentuk penjagaan? Apakah Allah Subhanahu wa Ta'ala butuh penjagaan? Tentu tidak. Tetapi yang dimaksud ihfazilah, menjaga Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka terus dan istiqomahlah kita di jalan menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan pernah kita memutuskan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jaga setiap kewajiban-kewajiban yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tinggalkan berbagai larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti akan memberi berbagai penjagaan yang akan melindungi kita dari hal-hal yang tidak kita inginkan,
atau sesuatu yang akan menyakitkan kita di dalam kehidupan ini. Ya. Karena itu dalam surat At-Tolak juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuhu." Kalau kamu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mencukupi. Apa yang dicukupi oleh Subhanahu wa taala? Semua kebutuhan kita. Dan semua apa yang kemudian ingin kita gantungkan perlindungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Boleh saja terjadi berbagai macam ya, bencana dan musibah di berbagai tempat. Bahkan mungkin dengan berkembangnya virus corona yang cukup menghebohkan, mematikan dan membuat juga keresahan, termasuk juga di negeri kita. Maka bagi orang-orang mukmin, dia tidak akan menyikapi ini secara berlebihan. Kenapa? Karena orang-orang mukmin itu faham musibah itu kalau mau terjadi, maka tidak ada satupun yang bisa menghindarinya. Ketika telah dipilih dan ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik di satu negeri, satu daerah, maupun pada setiap pribadi. Ya, dan kalau Allah Subhanahu wa taala mau juga menjaga negeri itu, maka tidak ada satu bencana yang kemudian bisa datang di negeri tersebut. Tidak ada satu musibah, satu bencana yang bisa menimpa suatu daerah, yang bisa menimpa kepada setiap pribadi. Kenapa? Karena tidak ada satu musibah yang berlangsung di dalam kehidupan di dunia kecuali semuanya itu dengan izin Allah. Kemudian nanti kepada siapa dan di mana ini diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bagi mereka yang benar-benar menjaga hak-hak Allah ketika di dunia, Allah akan jaga. Nggak diizinkan musibah itu, nggak dijadikan berbagai bencana itu terjadi di negeri orang-orang yang bertakwa, di negeri orang-orang yang benar-benar bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bentuk penjagaannya. Ya, makanya kita orang-orang mukmin tenang-tenang saja. Ya, cukup bagi kita menyerahkan segala urusan kita itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam